ada apa ini? Saya mau konsultasi, Bu. Oh, konsultasi. Ada masalah apa Mas Wisnu? Soal 5S. 5S. Oh, yang itu OSIS mendapatkan tugas 5S. Iya. Ya, bagaimana itu? Tidak terlaksana dengan baik, Bu. Tidak terlaksana dengan baik ya. Lebih nyaman coba tasmu ditaruh di bawah dulu atau gimana? Oh ya, ini dulunya udah minum ini, tadi ada tamu belum diminum, nggak apa-apa kalau mau minum. Nanti ya, Bu. Oh nanti, ya boleh. Nah, tujuannya apa kita pertemuan kali ini kalau itu harapan kamu dari pertemuan kita? Menghasilkan solusi, Mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi 5S-nya nanti bisa berjalan dengan baik. Agar 5S-nya bisa berjalan dengan baik ya. Baik. Nah, kalau begitu Bu Yuni ingin tanya nih, selama kegiatan yang sudah dilaksanakan, proses dari OSIS itu, pelaksanaannya bagaimana? Masih jarang-jarang Masih jarang-jarang. dan tidak teratur. Jarang-jarang dan tidak teratur ya. Penyebabnya apa ya? Kurangnya pengarahan. Kurang pengarahan. Mas itu sudah jadi ketua OSIS berapa tahun? Baru tahun ini. Baru tahun ini, Ya. berarti masih sangat baru ya, jadi belum pengalaman. Nah, menurut kamu, kan kemarin Ibu tahu pas ada kegiatan LDK ya. Nah, sepengetahuan kamu, tadi kan permasalahannya karena kurang pengarahan. Nah, kaitannya dengan seorang pemimpin. Menurut kamu kriteria seorang pemimpin itu bagaimana ya? Berwibawa. Harus berwibawa. Dan mempunyai contoh yang baik untuk teman-teman yang lain. Dan disiplin juga sama sopan. Jadi harus berwibawa, disiplin, sopan, dan yang paling penting tadi ya memberikan contoh kepada teman yang lain. Nah, pertanyaan Bu Yuni, dari sekian banyaknya itu, mana yang paling sulit kamu terapkan? Memberikan contoh baik kepada teman-teman. Oh, mengapa kalau memberi contoh itu paling sulit kamu terapkan? Karena diri sendiri aja belum bisa jadi contoh yang baik. Karena diri sendiri belum bisa jadi contoh. Contohnya apa coba? Ya seperti mengerjakan tugas, malas-malasan. Mengerjakan tugas. Mengapa kamu bisa malas-malasan? Kurang bisa ngatur waktu. Kurang bisa mengatur waktu ya. Kalau begitu rencana kamu ke depannya, kan sudah tahu nih permasalahannya. Ternyata karena tadi kurang pengarahan, tentunya kurang pengarahan dari ketua OSIS selaku kamu yang jadi ketua OSIS. Nah, ternyata selain kurang pengarahan itu bisa dilakukan dengan pencontohan ya. Kalau kamu memberikan contoh pasti bisa, maksudnya. Tapi ternyata kamu juga belum bisa memberikan contoh. Pasti ada faktor lain yang menyebabkan kamu tidak bisa melakukan itu. Tadi contohnya kan malas-malasan. Saya yakin sebenarnya kamu kemarin saya dapat cerita dari Pak Fawas bahwasanya kamu itu orangnya sebenarnya bukan orang pemalas. Nah, kenapa bisa jadi pemalas ini? Tinggal lingkungannya aja sih. Kalau nyaman ya semangat. Yes, jadi pasti pas tahun ini kamu dengan lingkungan teman-teman yang tidak semangat gitu ya. Yeah. Jadi kamu ikut loyo akhirnya begitu, sehingga tidak bisa memberikan contoh kepada teman-teman. Kalau begitu kan karena kita tujuannya bisa mendapatkan solusi ya. Rencana kedepannya kamu bagaimana? Menjadi lebih baik. Yang jadi lebih contoh, menjadi contoh itu? Iya, seperti itu. Pengen menjadi contoh teman-teman. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Biar bisa menjadi contoh. Harusnya bagaimana? Mulai memperbaiki diri. Memperbaiki diri, tidak mudah terpengaruh. Ya. Oh, tidak mudah terpengaruh. Kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki diri itu apa? Yang pertama bagaimana? Coba kita bersama-sama ya. Coba kita bersama-sama membuat langkah-langkah perbaikannya. Kan tadi rencananya nanti akan memberikan
menjadi yang terbaik, melakukan hal yang baik dengan memberikan contoh yang baik. Langkah yang bisa dilakukan pertama kali setelah kamu pulang sekolah bagaimana? Introspeksi diri. Wah, introspeksi diri nanti malam. Hati-hati jangan sampai tengah malam loh ya. Iya. Nanti ada hihihi di tengahnya. Karena banyak melamun ya kan. Pertama introspeksi diri. Kamu bisa membuat apa itu nanti? Catatan khusus biasanya kalau introspeksi diri apa gitu? Ya, membuat catatan gitu. Oh, biasa seperti itu kamu. Berarti punya buku diary, buku harian. Punya. Wah, luar biasa. Dicatat di situ. Dulu Bu Yuni waktu SD SMP juga punya buku dari catatan harian. Ada yang gambar ini sampai ada yang ada kuncinya itu ya. Itu suka sekali juga Bu Yuni membuat buku harian, dan rasanya apa yang kita luapkan, yang kita pikirkan itu terluap di situ. Berarti kamu tipe introvert ya? Iya. Oh, sama. Bu Yuni juga tipe introvert. Hanya bedanya kalau laki-laki kan memang hanya 1.600 kata. Kalau Bu Yuni kan perempuan 24.000 kata. Sehingga meskipun saya introvert tapi saya masih banyak ngomong. Karena kamu introvert, tapi saya bisa merasakan orang introvert itu memang seperti itu, tapi dia juga biasanya melankolis, jadi lebih mudah tersentuh. Iya. Mudah tersentuh. Nah, mungkin itu bisa menjadi kekuatan kamu ya. Mungkin bisa. Untuk memberikan contoh tadi, rencana berikutnya setelah kamu nulis-nulis dengan power kamu yang seperti itu, melaksanakan memberikan contoh gitu ya. Iya. Jadi contohnya bagaimana kalau kegiatan dengan 5S kaitannya itu? Ya, dari berangkat sekolah, naruh tas, berjaga di depan untuk menjadi contoh kehidupan. Dan dengan sifatmu yang mudah terpengaruh tadi ya, dan bisa niat yang ikhlas bisa mempengaruhi orang lain juga. Begitu baik. Terus setelah melaksanakan itu, kamu kan tadi kurang pengarahan nih, itu terus solusinya bagaimana? Akan bagaimana? Berkonsultasi pada Pak Joko. Nah, itu berarti orang yang akan bisa membantumu ya. Selain Pak Joko yang akan bisa membantumu siapa? Anggota OSIS lain. Iya, anggota OSIS lain. Berarti rencana berikutnya kamu akan apa itu? Bermusyawarah, berdiskusi, memecahkan masalah apa saja kelemahan kelebihan ketika kamu melakukan 5S tadi ya, kalian ya. Kemudian selain itu kamu akan bekerja sama juga dengan Pak Joko begitu. Nah, dari diskusi ini berarti kita sudah bisa menyimpulkan nih apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Coba simpulannya apa? Merubah diri dari sekarang untuk memberi contoh pada teman-teman. Iya, memberi contoh pada teman-teman, dan kurang pengarang itu disebabkan karena itu tadi ya, kamu malas dan sebagainya, dan itu akan kamu kurangi dengan introspeksi diri tadi. Bagaimana rasanya setelah bercerita dengan ini? Agak lega. Agak lega, alhamdulillah. Mungkin masih ada banyak ganjalan. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan lain kali, atau bisa juga dengan Pak Joko ya. Apalagi nanti kalau pelaksanaannya memang masih kurang maksimal, bisa kamu lebih berkonsultasi dengan Pak Joko. Bu Yuni juga insya Allah bisa membantu kalau nanti diperlukan begitu. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih, itu aja. Oh, sudah lega ya? Sudah. Ya, bagaimana perasaan kamu tadi? Lega. Terus komitmen kamu akan apa? Komitmen rencananya? Mengubah diri. Bu Yuni besok Bu Yuni tunggu kamu ada di depan ya, terusan berikan contoh pada teman-temanmu. Saya kaget dulu pas pertama kamu kan juga hujan-hujan, gerimis-gerimis, ngecek suhu di sana dan sendirian. Hari berikutnya saya cari kok nggak ada. Ternyata itu tadi ya efeknya. Iya. Nah, saya minta bantuan. Insya Allah saya akan bantu kamu juga. Nanti kita bersama-sama di depan kita laksanakan kegiatan prokes 5S ya. Karena salam senyum, salam sapa, dan prokes itu yang menjaga prokes itu. Sudah, tidak ada yang lagi? Ya.
Sudah? Oke, terima kasih sudah berbagi dengan Bu Yuni ya. Ya, Bu. Dan ini juga bisa menjadi masukan kebijaksanaan nanti yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Gitu. Oh, gitu tak pulang dulu, Bu. Oh, oke, terima kasih ya Mas Wisnu. Semoga semangat selalu dan besok berubah beneran. Iya. Temennya di WA yang tiket Ya, juga. iya. Oke. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.